kedua tim ini. Dan Bigetron Esports, Kaja dan juga Tamus. Jawaban yang sangat baik dengan adanya Kaja. Divine Judgment mungkin jadi salah satu jawaban terhadap Cloud. Nggak akan bisa terlalu bebas dengan menggunakan Battle Mirror Image-nya, tapi Genfix Arrow of Balmond. Hey, ini baru aja ya. Baru di buff, baru di adjust dari seorang Balmond, atau malah sampai revamp juga ya. Tapi ya, apakah ini tidak resiko banget sih kalau mereka mencoba untuk bermain Balmond? Tapi kalau mau dicoba, enggak resiko. Oke. Natalia sebagai support dan juga untuk menginisiasi, bisa nge-silence juga. Dan masih ada Popol Kupa yang akan dipakai untuk game yang pertama. Kita akan melihat apakah dari adanya Midgard ya, dari tim Genfix Arrow akan mengubah permainan dari week yang pertama. Apakah lebih baik atau justru malah lebih baik yang sebelumnya di week yang pertama. Kita akan melihat saat lagi hanya di Nimo TV. Dan pastinya bersama Clara Monster dan juga Fakmoy. Hari Minggu memang selalu spesial. Panjang ya. Pasti ada aja yang terjadi seru gitu. Dan sekarang Bigetron Esports mereka mengambil Atlas. Genfix Arrow mereka memiliki gameplay yang cukup menarik. Atlas dilepas ke arah Bigetron Esports. Bigetron Esports kuat banget dari lini depannya, setupnya juga cukup. Mereka punya sisi, punya crowd control dan juga adanya pick off dari Kaja. Mereka kuat untuk melakukan pick off, mereka kuat untuk fight. Dan Genfix Arrow Wolf, tapi mereka juga punya hero yang sangat licin. Early advantage seharusnya bisa mereka dapatkan ketika ada Natalie di sisi Genflix. Pergerakan dari Bigetron Esports nggak akan bisa bebas. Natalie akan selalu menghantui kemanapun Bigetron Esports melangkah. Yes, benar banget. Masih ada Parsia untuk supportnya. Dan mungkin akan langsung di lock combo dengan Kajanya. Oh? Nana. Wow, Nana akhirnya comeback di FLE ya. Kayaknya dari kemarin-kemarin aku belum lihat Nana. Dan adanya Nana kali ini di Bigetron Esports sedikit mengejutkan. Apakah ini jawaban biar Natalinya nggak terlalu bebas? Bisa Molina jadi Smooch-nya di set up biar kalau Natalinya lewat berubah jadi Molina Smooch. Sebenarnya ada Kaja juga sih buat ngebuka. Iya, jadi banyak banget sebenarnya ya. Terislah. Oke. Untuk inisiatornya plus tank atau mungkin ditaruh di arah tengah. Nggak juga sih. Nah, di side lane di tengahnya Popol Kupa sama Parsia atau justru sama si Natalianya. Dan last picknya, hero core-nya Lancelot masih kebuka. Kalau misalkan mau main assassin atau justru hero marksman, yang masih banyak tentunya pilihannya. Dari tim Bigetron Esports masih berpikir. Tidak ada komunikasi dari mereka semua ya, hanya Hengki doang. Lihat Brands, Lancelot. Oke, kayaknya udah tahu kayaknya. Oke, dikasih device-nya. Iya. Habis dicuci. Dilap. Oh ya, bisa jadi ya. Dan inilah dia muka teman-teman dari Bigetron Esports nih sepertinya pada lelah menunggu ya. Dari match pertama mereka bermain, break di match kedua, sekarang bermain kembali dan lawannya adalah Genfix Arrow Wolf. Perebutan slot ke playoff akan terjadi kali ini. Genfix Arrow Wolf dan Bigetron Esports di game yang pertama. Apakah ini rahasia dari Genfix Arrow Wolf memainkan Billy dengan hero-hero yang cukup menarik? Natalie langsung di second pick dan Bigetron Esports tetap dengan mereka punya dari hero-hero yang mereka apal banget. Udah jadi gacoannya mereka dengan adanya Kaja, dengan adanya Lancelot. Ini dia game pertama dari Best of Three Series antara Genfix Arrow dan juga Bigetron Esports. Dan tetap bersama Clara Monster dan juga Cornet di arah tengah. Dream sudah tercicil begitu dalam, memilih untuk kembali saja teman-teman dari Bigetron Esports. Mereka nggak mau perang di awal seperti ini, mencoba untuk nge-setup lebih enak lagi. Bravo kali ini memakai Kaja dan Ki memakai Nana. Ki atau Hengki memakai Nana. Dan masih dengan Brands yang menggunakan Lancelot-nya dengan menggunakan Killing Spree atau talent ketiga dari assassin-nya untuk mendapatkan moving speed tambahan plus juga regen atau lifesteal tambahan. Siapa yang dapat? King Brands ternyata. Raja Brands. Siapa ratunya?
Ayo, Queen Brands. Wah terima kasih banyak. Iya, tapi Midcat lagi Jadi jalan-jalan support dia kan cari tuh. informasi dan Oki dalam Execute. bahaya. Enggak. Belum masih ada pasif soalnya. Iya, masih disimpan dengan sangat baik kali ini. Dia tahu betul masih ada pasif dari Kikinya, masih bisa selamat. Recall pulang saja. Dan teman-teman dari Bigetron Esports maju ke arah depan, ngegeragas dari Brands. First Perhitungan yang sangat baik blood. dari King Brands. Yes, benar banget. Raja Brands mendapatkan point kill di awal-awal walaupun tidak memakai bounty hunter, but it's okay kalau kata Ranger Emas ya. Iya, enak it's banget sih. Okay. Yang penting core dari Bigetron Esports kalau dikasih makan kayak gini, Yep. iya siapa yang nggak senang sih? Semakin Ada cepat. Kena. Enggak. Melipir aja, lewat aja. Tapi awat juga, walaupun dia nggak dapetin point kill dengan retribution yang dia miliki, dia farming yang gak henti-henti. Cloud kita tahu sendiri untuk ngebersihin minion itu cepat banget. Tapi ada invasi dari Bigetron Esports memasuki jungle milik Genflix Arrow, gagal untuk mencuri red buff-nya. Dan kali ini Bigetron Esports memilih untuk kembali initiate retreat, dan semuanya bertahan di area bush. Genflix Arrow masih maju ngegas ke depan, mengejar-ngejar Brands sendiri, tapi di arah kanan Midcat terlihat dari mulai maju. Phantom Execution masuk sendiri dan gak ada lanjutan lagi. Belum ada damage-nya cukup besar dan belum dikeluarkan dari Rinasmi. Yes, penalty zone-nya belum dikeluarkan juga sama Terisla-nya. Tadi tuh kalau kayaknya baru-baru naik ya. Nah ini nih, baru naik Flicker, masih bisa untuk cabut kayaknya, tidak mau dipaksa untuk team fight. Masih hanya memberikan vision saja dari trap-nya. Popolen Kupa dari Rift. Ya, perhitungan dari kedua tim yang nggak mau mengeluarkan resource skill tanpa bisa mendapatkan kill. Mungkin ini yang jadi salah satu kunci dari keduanya, sabar banget walaupun saling ngepuk, saling ngecicil-cicil, saling menghara satu sama lain. Tapi belum ada korban lagi. Bener banget. Sudah mulai jalan pasifnya, mencoba untuk menghilang terlebih dahulu. Clay sudah mulai dicicil. Masih mencoba untuk membantu mendapatkan Lito Wonder. Masih ada retribution, nggak dipakai ternyata. Hanya untuk mendapatkan stack 10-nya. Tapi Molina Smooch emang sedikit atau cukup mengganggu dari tim Bigetron Esports. Masih sama-sama bermain aman sih bisa dibilang ya. Nggak terlalu agresif. Dan mulai menuju ke arah turtle yang pertama. Dan masih ada retribution juga. Masih bisa diamankan harusnya oleh Cloud sebagai hero marksman yang menurutku paling kuat sekarang karena punya mobilitas tinggi, damage dan juga farmingnya cukup cepat walaupun Dexternya tidak sekuat dulu. Dan ada perfect match, masih bisa kabur, penalty zone terkena 2, tapi sayangnya tidak ada full up damage. Taka sudah mengeluarkan dari ultinya, kabur aja Inferno, nggak dilanjutkan. Udah cukup low, Taka nggak bisa berbuat banyak. Rinasmi tapi menjadi korbannya. Bigetron Esports mendapatkan 2 poin kill. Tanda pentung. Smoke bomb? Enggak, Brands bakal selamat dan kembali saja. Turret kedua, turret pertama belum berhasil diamankan oleh Genflix Arrow Wolf. Nggak ada yang berhasil mereka curi, belum ada permainan objektif dari kedua tim. Yes, masih benar-benar imbang banget dari segi net worth-nya. Karena silence lagi, Phantom Execution mau ditarik kah, flicker kah? Enggak ternyata. Dan malah popolnya yang di flicker Purify tidak berguna sekarang di updatean yang baru. Tetap bisa ditarik oleh Kaja yang semakin kuat. Walaupun tadi ada kesempatan ya kalau misalkan dia mau narik Natalianya, tapi ternyata Bravo lebih sabar dan menariknya ke arah turret, bantuan damage turret juga tadi ke arah popolnya. Yes, betul banget. Muncul di saat yang tidak tepat, tapi di arah tengah juga sudah terjadi keramaian. Bigetron Esports berotasi dari arah bottom lane, sekarang bergerak ke arah mid lane, top lane-nya di sisi lain. Taka sendiri yang melakukan push di area turret, dan turret pertama akhirnya dikantongi oleh Bigetron Esports. Genflix Arrow Wolf nggak bisa mendefense ini, hanya dipasrahkan saja, dan pada akhirnya ini bisa menjadi mungkin jalan buat Bigetron Esports ke dalam jungle milik Genflix Arrow Wolf. Lebih mudah lagi, mapnya semakin terbuka, tapi awat di arah tengah. Dan juga Clay, mereka udah ngebersihin minion, bergerak bersama-sama. 4 hero dari Genflix Arrow Wolf, 1-4 terus-terusan berbarengan. Cari jalan-jalan, Dreamsnya sudah bertemu dengan Rinasmi. Tidak ada Bravo dan juga Ki di arah belakang. Terkena 2, dan bahkan ada penalty zone juga di TB-in, tapi sama popol ya, Wattnya masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan dapat 1. Ternyata masih bisa untuk ngekill dan dapetin turret di arah bawah. Itu untungnya popol yang nebein turret, bukan Wattnya. Terkena stun, Phantom Execution tidak bisa berubah menjadi buwung. Pei.
Perry. Iya, nggak bisa kabur-kaburan dari Clay sendiri. Clay tumbang 25 poin kill kali ini. Dan Bigetron Esports semakin nyaman dan belum terpikau sama sekali. Begitu pula dengan Awat masih sibuk farming Ria. Tapi dari 2 poin kill yang dia kantongi 2 assist pula. Sekarang level dia udah 10 dan berlanjut lagi sepertinya di arah tengah. Swipe kanan, flicker dia. Masih mencoba untuk kabur, masih coba tebak. Blessing Duet masih belum terasa, belum ada DHS. Harusnya sini masih bisa ketek juga mendapatkan 1 poin kill tambahan. Terkena silence, smoke bomb juga. Bransnya masih bisa puncture ke arah belakang, masih bisa survive dan nggak ada korban, hanya Rinasmi saja. Dan Turtle sepertinya akan menjadi korban dari Genflix Arrow berrally, bermain objektif. Mereka berhasil mengantongi, tapi dia ada top lane. Midgard dalam bahaya. King Brasa juga takam. Midgardnya masih bisa selamatkan. Molten Side Inferno dikeluarkan semuanya. Dan akhirnya Taka mengamankan 1 poin kill atas Midgard. Tapi Clay hadir terlalu terlambat, nggak bisa untuk membantu seorang Midgard. Teman-teman dari Genflix harus merelakan Midgard di arah top lane. Dan bahkan turret di arah top lane bakal menjadi bahaya. Minion sudah masuk ke turret kedua. Dan Taka, King Brasa, surprise Rinasmi masuk di saat yang salah. Hanya terkena satu saja Taka dan ada Drews muncul di sini. Rinasmi dalam bahaya para teman-temannya. Rinasmi tidak bertahan, tapi hanya sebentar saja. Teman-teman dari Genflix Arrow tidak bisa merespon apa yang dilakukan oleh Bigetron Esports di area top lane. Tapi ini kalau teman-teman sadar ya, dari 8 kill yang sudah didapatkan Bigetron Esports, lihat perbedaan goldnya nggak begitu jauh karena wattnya juga farming enak banget. Dia bisa free farm ketika teman-temannya tershutdown. At least ada space yang diberikan untuk wattnya farming. Jadi kita akan melihat nanti kalau team fight-nya ada Cloud, apakah sama atau justru malah Genflix Aerowolf yang lebih mengungguli dari segi team fight. Ini licin banget dari Awatnya, cari space buat farmingnya, nggak mau menyia-nyiakan 1 detik pun buat nggak nyentuh dari minionnya, dari jungle-nya. Dia bergerak ke arah bottom lane, sekarang udah bergerak lagi ke area top lane menuju buff biru abis ini harusnya. Karena menurutku dari top lane juga adalah lane yang cukup aman untuk Awat. Di lane lainnya masih ada turret, berarti kita bisa membaca bahwa Bigetron Esports bakal fokus ke area turret yang belum mereka hancurkan, yaitu di area mid lane dan juga bottom lane. Betul sekali, di area top lane bakal bebas banget Awatnya di area mid lane. Teman-teman dari Genflix Arrow bakal mencoba untuk menjadi pengalihan isu. Zoningnya bagus banget. Tapi di area bottom lane-nya sudah hancur terlebih dahulu. Bigetron Esports terus-terusan untuk ngasih pressure. Dan turret demi turret mereka dapatkan. Bravo dan Dreams di area bottom lane nggak terhentikan. Di top lane terkena silence, diusir aja Takanya. Sama-sama mendapatkan turret kedua. Masing-masing tim di arah atas dapat 1, di arah bawah juga, dan menuju ke arah mid lane. Tapi unstoppable didapatkan oleh Raja Brans, King Brans. Dreams masih ada combo dengan menggunakan flickernya plus fatalingnya. Belum dikeluarkan untuk inisiasi karena lane slotnya lebih milih untuk ke arah Turtle yang ketiga. Dan didapatkan dengan mudah Rinasmi. Walaupun dia sekarang tapi masih menjadi hero yang cukup tebal. Apalagi di late game nanti ya. Ini benar-benar tebal banget, apalagi dia punya pasif untuk nambahin physical dan juga magical defense. Tapi untuk beberapa detik ke depan Rinasmi nggak akan punya flicker untuk nge-setup warnya. Nggak ada penalty zone. Bigetron Esports bisa melenggang bebas di area jungle milik Genflix Arrow. Melakukan lihat damage-nya gede banget seperti yang aku bilang. Dan bahkan ada ultimate juga, tapi masih bisa untuk kabur ke arah belakang. Terkena silence King Brans ya, tapi tidak ada Blazing Duet lagi. Cukup berbahaya, tidak boleh terburu-buru. Lihat fatalingnya hanya terkena 1-2, mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa fatalingnya. Maka dia harus mati dari Atlasia. Ada Midgard yang mencoba untuk mengincar siapa yang mau di silence dan ternyata didapatkan Tamusnya. Mencoba untuk maju lagi King Brass. Phantom Execution-nya menghindari. Oh my god, tidak berhasil untuk mendapatkan Clay. Dan bahkan killing spree-nya didapatkan oleh seorang Awat Supriyadi. Iya, 4 hero dari Bigetron Esports terpanis kali ini. Genflix Arrow bermain dengan sangat lihai. Mereka tahu timing yang tepat dari awal yang mungkin agak sedikit offside dari Bigetron Esports. Masih ada turret pertama di arah depan. Mereka maju melenggang. Bravo-nya nggak berhasil untuk mencuri siapapun. Dan pada akhirnya satu persatu tumbang tanpa adanya lockdown dari Bravo. Sekarang dari Bigetron Esports mereka udah kalah jumlah. Bahkan King-nya juga sekarat. Semuanya memaksakan diri untuk melakukan peperangan. Bener banget. Perhitungan yang sedikit salah dari Bigetron Esports di area mid lane menjadi napas segar bagi Genflix Arrow yang sekarang mereka juga mulai ngegeragas. Phantom Execution-nya digunakan untuk pertama kali dari lane slotnya. Kalau kalian sadar itu ke arah turretnya dulu, sehingga ketika team fight dia butuh waktu dulu ke arah belakang sampai akhirnya Phantom Execution-nya ada lagi dan sayangnya miss ke arah Clay-nya. Dan di arah mid lane diusir mundur dengan menggunakan
Feather airstrike-nya Dreams belum swipe kanan, baru swipe kiri. Untuk perfect match ya, tidak terkena stun. Dan Lord sudah mulai muncul. Ini pertandingan yang sengit banget, baru game pertama. Mungkin ada game ketiga lagi. Bisa jadi, semua kemungkinan pasti bisa. Dan Genflix Arrow sekarang mereka sedikit mengejar ketinggalan network mereka, hanya berbeda sekitar 1000 lebih, nggak sampai 2000. Di sisi lain Bigetron Esports sekarang mereka ingin mendekati Lord dan dikeluarkan hanya untuk Rinasmi. What happened Dream? Tidak ada ultimate lagi sekarang. Midgard lihat mengincar ke arah Atlasnya, mungkin akan di-execute. Belum nyampe, ternyata masih cukup tebal juga. Dan ini waktu yang tepat juga untuk mereka Lord, karena tidak ada inisiatornya. Dreamsnya gak punya ultimate, gak punya smack-an dia, gak ada smackdown kali ini. Tidak ada wacat-wacat, tidak ada fataling. Dan langsung diretibusnya didapatkan oleh Awas Supriyadi. Dan bahkan Lancelot dia langsung di penalty zone, digigit sama Kupa, dihajar habis-habisan, dihancurkan hyper carry dari tim Bigetron Esports. Wow, Genflix Arrow ini momentum buat mereka untuk melakukan comeback kali ini. Dan swingnya dari goldnya langsung ke arah Genflix Arrow Wolf dengan beberapa kali peperangan yang mereka menangkan. Dan memang seperti yang Cornet juga bilang dari awal, ini perang belum ada Awat. Awatnya masih sibuk farming. Dan sekarang ketika Awat hadir Bigetron Esports, nggak bisa untuk melawan Genflix Arrow, apalagi dengan adanya Dreams yang sudah nggak punya ultimate. Untuk nge-contest Lord juga nggak bisa. Di sisi lain Genflix Arrow masih punya Rinasmi dengan penalty zone. Resource skillnya masih ada, disimpan dengan sangat baik. Bigetron Esports mereka akan mendefense sekarang di turret kedua di arah mid lane. Nanti Lord di area top lane juga sudah berjalan bersama-sama bottom lane. Udah ada Natalie Midgard melakukan push, 3 lane push dari Genflix Arrow Wolf. Yes, bener banget. PR dari Bigetron adalah harus dapetin cloud-nya, no matter what. Antara dari Dreams-nya atau dari Bravo. Gimana caranya nyulik Wattnya. Tapi Wattnya pinter banget jaga posisi. Ini akan menjadi sulit. Sedangkan si Rinasmi sudah menjadi frontliner juga, belum dibuka penalty zone. Yang mencoba untuk fokus ke arah turretnya terlebih dahulu. Mencoba terkena trap, mencoba untuk maju lagi. Fatalingnya belum dikeluarkan. Dan Wattnya yang diincar kali ini. Fatalingnya terkena Watt, tapi masih ada battle mirror image ke arah belakang. Wattnya cukup beset dan maju lagi. Didapatkan lagi double kill. Mencoba untuk maju lagi. Tapi ternyata Wattnya masih sabar banget. Dia fokus lagi move ke arah bottom lane. Dia mengincar turretnya terlebih dahulu. Tidak mau point kill, tapi turret dan turret. Move lagi ke arah tengah, move lagi ke arah bawah. Lihat, mereka benar-benar pengen dapetin objektifnya terlebih dahulu. Didorong lagi. Sekarang dari kajanya didapatkan turret yang kedua dari tim Genflix Arrow plus skill juga ke arah Bongstar. Yes, begitu baik dari Genflix Arrow, nggak terlalu ngoyo. Dan setup yang baik banget ketika Awat hadir dari area lain, dari area belakang, nge-backstep semuanya fokus ke area dari Parsianya dikejar. Tapi itu ternyata jawaban yang salah bagi Bigetron Esports sekarang. Dari base-nya tinggal separuh HP. Dan Genflix Arrow Wolf mereka memilih untuk nge-set up ulang rahasia Genflix Arrow Wolf ternyata ini. Ini dia walaupun benar banget, walaupun tadi fatalingnya terkena dari Awat ya, tapi Awatnya tetap sabar. Dia balik lagi ke belakang, nunggu momen lagi. Nah di sini kalau misalkan kalian lihat replaynya ya, udah masuk Rinasmi-nya, sudah dikeluarkan ultimate-nya juga dari Henki-nya. Nah di arah sini ditahan banget nih Lising Duet. Flickernya hanya untuk ke Awat, balik lagi ke arah belakang. Phantom Execution-nya nggak kena. Wattnya masih full darahnya, walaupun hanya terkena sedikit doang. Kemudian dia maju lagi, Battle Mirror Image, dan diratakan lagi 2 orang. Betul, dan Divine Judgment juga ke arah Natalie di saat itulah. Dari seorang Awat dengan cloud-nya percaya diri masuk ke area belakang dari Bigetron Esports. Nggak ada Divine Judgment, mungkin nggak ada lagi yang dia takutkan. Battle Mirror Image, dia tahu banget kemampuannya. Perhitungan yang sangat tepat dari Awat Cloude. Apakah ini efek dari 3 pemain yang akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah? Dari Watt, Midgard, seperti yang kita tahu Billy dan juga Rave, yang sempat terpisah untuk beberapa lama dan mereka bersatu lagi. Celebek CLBK ditambah dengan Clay dan juga Rinasmi, si anak muda yang hanya beda setahun sama Cornet umurnya. Gimana? Aku gak tahu sih Cornet umurnya berapa. 17. Yeay. 16 deh. Yeay. 24 detik lagi untuk Lord yang terhormat Clara Mongstar. Iya Cornet. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok aku yang kenapa-napa? Yang kenapa-napa pasti adalah kedua tim ini. Sebentar lagi dari area Lord 13, 10 detik lagi Genflix Arrow Wolf
Mereka udah menduduki jungle milik Bigetron Esports, menjaga dari sisi atas. Sudah ada Natali dari jungle bawah pun, Popol Pupa bersama dengan Clay, dan juga nggak lupa ada Awat yang terus-terusan bersiaga. Perfect match, Fataling nggak mau dikeluarkan, di stun begitu saja dengan menggunakan kupanya. Ada Midgard juga masih menunggu siapa yang mau di silence setelah trap. Bransem coba untuk maju lagi, dan penalti zone agak sedikit miss kali ini. Tidak memaksakan, lebih milih untuk mengulur waktu saja, memberikan space-nya untuk Awat Supriyadi mendapatkan Lord. Yang tersisa 2 bar lagi, mencoba untuk maju lagi Dreamsia. Terlihat sekarang mau dipaksa team fight, masih ada Immortality tapi sekarat dan terreset Lordnya. Bravonya Flicker for nothing, tidak berhasil untuk menarik dari Awat Supriyadinya. Natalianya mencoba untuk split boss. Natalianya berhasil mendapatkan turret dan kemenangan di game yang pertama. Wow, dari MVP. Bahkan observernya nggak sadar Natalianya split push. Yes, nggak kelihatan sama sekali, semuanya sibuk dengan perperangan yang terjadi. Tapi ternyata ada Natali bermain dengan sangat apik. Teman-temannya benar-benar cari kesempatan dengan box terbang, mohon maaf nih. Iya, oke. Wow, 30